warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPK dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris, asal sekolah SMA Negeri 13 Tebo, mengampu mata pelajaran biologi sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang dengan nomor induk mahasiswa 382023101. Pada hari ini 4 Desember 2023 saya akan melaksanakan praktik uji kinerja pada materi sistem reproduksi manusia, submateri prinsip reproduksi manusia. Mohon kritik dan sarannya agar perbaikan bagi saya dalam mengajar ke depannya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi ajmain. Ya, sebelum kita memulai proses pembelajaran, Bapak mau ngecek kehadiran dulu. Hadir semua? Hadir, Pak. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan hujan, ya kalian tetap hadir di sekolah. Sudah rapi semua? Ya, ini duduknya yang bagus ya, ada ke sana. Hadir semua, rapi sudah. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa kemarin, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Ya, ini Bapak mau nanya. Siapa yang tahu silakan diangkat tangannya. Apa tujuan dari bereproduksi? Apa ya? Siapa yang tahu tujuan reproduksi itu apa? Untuk menambah keturunan. Ya, supaya keturunan kita tidak punah. Ya, supaya melestarikan keturunan. Terus apa yang terjadi jika manusia terus-menerus melakukan reproduksi? Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi kalau kita melakukan terus reproduksi? Bertambah banyak nih manusia, terjadinya kepadatan penduduk. Caranya mengatasinya adalah dengan keluarga berencana. Jadi pemerintah untuk mengatasi kepadatan penduduk dia membuat program namanya keluarga berencana atau disebutkan KB. Terus kita hari ini belajar juga ASI. ASI itu apa? Air susu ibu. Air susu ibu itu kira-kira berapa bulan bayi nyusu sama ibunya? Setahun? 2 bulan. Itu dalam Islam ya? Dalam Islam. Tapi kalau dalam ini berapa bulan? Minimal 4 bulan. 4 bulan. Terus ini ada bapak motivasi kalian. Motivasi ini supaya kita apa motivasi itu? Dorongan supaya kita semangat untuk belajar. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Biasanya kamu besok jadi dokter. Ada rencana jadi dokter? Ada, Pak. Ya, mudah-mudahan sukses semua ya. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi bidan, ada yang jadi perawat. Besok bisa ini membantu para masyarakat untuk mensukseskan program keluarga berencana. Terus kita hari ini bahas tentang prinsip
prinsip reproduksi manusia. Sebelum kita bahas, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Lihat ke depan. Yang pertama, apa tuh? Seperti mampu menjelaskan manfaat ekspresi dan melalui unit teori yang diskusi kelompok menggunakan NKRI. Ya, jadi kita bisa menjelaskan, bisa menjelaskan manfaat ASI. ASI itu untuk apa? ASI itu kalian sudah tahu, air susu ibu. Ya, manfaatnya itu apa? Kita lihat studi literatur dan diskusi kelompok menggunakan LKPD. Nanti Bapak kasih LKPD yang kedua. Ini apa nih? Coba dibaca. Christian. Peserta didik dapat menganalisis penerapan prinsip reproduksi pada manusia dan pemberian ASI eksklusif dalam program keluarga berencana sebagai upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, yaitu SDM, pada manusia melalui media gambar dan video pembelajaran. Ya, kebetulan kemarin sudah Bapak kasih link di grup untuk menonton video. Jadi hari ini kita tidak menayangkan video lagi karena sudah Bapak kasih Di grup. Ya, yang ketiga, ini siswa dapat menyajikan karya tulis tentang pentingnya menyiapkan generasi terencana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Kemarin kamu di asinkronus di rumah berkelompok sudah mengerjakan makalah. Makalahnya tentang pernikahan dini dan KB. Ya, nanti kita presentasikan. Kamu kerjakan LKPD. Itu tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran hari ini guru menggunakan model pembelajaran PBL. PBL itu adalah problem based learning. Ya, menggunakan PBL. Jadi kelompok sudah Bapak kasih. Sebelum kita ini, Bapak ini dulu ngetes kamu menggunakan pretest namanya. Pretestnya, soal pretestnya kamu lihat di, ya, itu soalnya. Silakan kamu kerjakan di kertas lembar. Silakan, Bapak kasih waktunya 5 menit untuk mengerjakan pretestnya. Silakan, ambil pena, ambil buku, silakan dikerjakan. 5 menit ya. Ya, Pak. Ini jawabnya di sini ya, di lembar jawaban pretest. 5 menit berjalan ya. Ini saja. Ya, 1 per orang. Jadi nanti Bapak bisa mengukur pretest berapa beratnya, post test nanti setelah kamu mempelajarinya berapa beratnya. Ya, 9.30 sampai 9.35 ya, 5 menit. Yudi atau Spiral? 4 menit lagi. Mana Yudi sekarang? Tiga menit lagi. Sudah semua? Sudah. Nah, silakan masing-masing kelompok diantar ke depan. Ya, kelompok Ilham sudah. Sudah, Pak. Sudah ya, kita mulai karena kemarin kita sudah menonton video yang sudah Bapak tayangkan di HP masing-masing yang Bapak kasih videonya di
Grup? Grup. Ya, grup kelas. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Ya, mengerjakan LKPD yang akan dikerjakan oleh masing-masing kelompok, yaitu 5 kelompok. Nanti kita presentasi maju ke depan. ya, Bapak kasih ya LKPD-nya. Ini. LKPD-nya ini. LKPD-nya. Kerjakan LKPD-nya. Silakan. Ya, Bapak sekalian menilai ya. Iya, Pak. Menilai sikap kamu pada saat mengerjakan LKPD. Penilaian sikap. Jadi bekerja samalah dengan teman yang lain pada saat mengerjakan LKPD. Jangan hanya satu orang saja mengerjakan. Boleh kamu buka HP-nya. Iya, Pak. Pasien pertama kali keluar dari kelenjar susu ibu setelah melahirkan disebut Ya, perhatikan semuanya. Sebelum kita mengerjakan LKPD, perhatikan ya. Untuk proses penilaiannya ada tiga. Ada tiga, yaitu penilaian kognitif. Ya, penilaian kognitif ini ada pretest tadi sama post-test yang kita kerjakan setelah proses pembelajaran. Terus ada penilaian sikap. Ya, sikapnya bagaimana dia mengerjakan LKPD. Terus dan penilaian keterampilan. Nah, ini Bapak nilai nih. Siap dilakukan. Silakan dikerjakan ya LKPD-nya. Ini pas kita kondom kan sama? Ya kamu yang nanya kan? Bahas tentang apa? Kondom Pak sama Iya Pak. Kalau makalahnya tentang pernikahan dini. Pernikahan dini. Pernikahan dini tahu kan? Tahu. Pernikahan ya. ilegal. Apa ya Pak? Bahas tentang kemarin. Tapi program KB LKPD-nya sudah dikerjakan. Kerjakan ya. Ini kelompok Malaysia bahas tentang apa? Ya vasektomi ya, nanti dijelaskan vasektomi itu apa. Makalahnya tentang HB ya, HB. Kelompok ini ada kendala atau pertanyaan? Kelompok BT ada pertanyaan? Apa? Iya, harus ada alasan setuju atau tidak setuju. Ya. Kelompok ini ada pertanyaan? Ada? Ini kelompok ini, Gabriel? Sudah Pak. Sudah. Ada pertanyaan kira-kira? Sejauh ini masih belum. Thank you. Balik lagi ya.
Rosa, Lia, Chandra Lia, Sikini, Vira, Ilham, cowok semua. Cowok semua. Ini kelompok Jawa kayaknya. Ini kelompok Batak. Ini sudah Jibril atau Gabriel? Gabriel. Ya, Arta Aritana. Sisiko ada satunya. Bagi semua. Nilainya alhamdulillah. Nggak lucu kalau Kalau nilai sikapnya alhamdulillah, keterampilan alhamdulillah. Kita lihat nilai kognitifnya pada saat Presentasi. ya, presentasi dan post test nanti. Apakah ada yang aktif atau hanya diam saja? Ya, Pak. Waktunya habis mengerjakan LKPD. Setelah itu kita presentasi ke depan masing-masing kelompok. Sudah siap? Siap, Pak. Kelompok 1 siap? Siap, Pak. Semangat. Kelompok 2 siap? Siap. Kelompok 3 siap? 4 siapa? 5 Siap, Pak. ya. Untuk penampilan pertama kita minta kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil LKPD dan masalah yang sudah dikerjakan. Silakan. Sini ya. Oh, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran presentasi ini, kita menyemangati otak dulu, biar otak kita dingin. Ya, walaupun suasana dingin. Sudah berdiri semuanya. Satu, dua, tiga. Di rumah teman, di sekolah teman, di mana-mana kita berteman. Di rumah ibu, di rumah ayah, di sekolah ada ibu bapak guru. La 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 Ya, thank you. Silakan duduk kembali. Ya, kita perhatikan penampilan dari kelompok number 1. Number 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang keluarga berencana yang akan dibacakan oleh Christian dan Isra. Program KB Keluarga Berencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan melambangkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Program KB saat ini sudah merupakan suatu keharusan dalam upaya menanggulangi pertumbuhan penduduk dunia umumnya dan penduduk Indonesia khususnya. Dengan semakin berkembangnya program KB yang dicanangkan oleh pemerintah, alat kontrasepsi pun semakin berkembang. IUD yaitu intrauterine device adalah salah satu alat kontrasepsi modern yang telah dirancang sedemikian rupa diletakkan dalam kapung uteri sebagai usaha kontrasepsi, menghalangi fertilasi dan menyulitkan telur berimplantasi dalam uterus. Sedangkan kontrasepsi suntik adalah cara kontrasepsi wanita di mana mampu melindungi seorang ibu terhadap kemungkinan hamil. Dan metode kontrasepsi diberikan secara suntik. Ada dua jenis kontrasepsi suntik, yaitu yang pertama kontrasepsi suntik kombinasi, yaitu mengandung 25 mg dexamethasone asetat dan 5 gram estradiol dipionat yang diberikan secara injeksi intramuskular. Vasektomi adalah prosedur pembedahan dilakukan untuk membuat pria hamil secara permanen atau tidak dapat menjadi ayah dari seorang anak. Kekurangannya yaitu kemungkinan komplikasi bisa terjadi, termasuk pengumpulan darah di dalam skrotum atau hematoma. Tubektomi adalah metode kontrasepsi untuk wanita dilakukan dengan cara memotong atau mengikat saluran tuba falopi. Kekurangannya yaitu
mencegah kehamilan. Jika vasektomi adalah metode sterilisasi pada pria, tubektomi atau dikenal dengan ligasi tuba adalah metode sterilisasi yang dilakukan pada wanita. Sekian. Apakah sudah jelas? Jelas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan LKPD dan makalahnya. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kami berdiri di sini akan mempresentasikan hasil diskusi yang akan dibacakan oleh teman kami kepada Ilham kami persilakan. Program KB Berencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan melembagakan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Program KB saat ini sudah merupakan suatu keharusan dalam upaya menanggulangi pertumbuhan penduduk dunia umumnya dan penduduk Indonesia khususnya. Dengan semakin berkembangnya program KB yang dicanangkan oleh pemerintah, alat kontrasepsi pun semakin berkembang. Sebagai pilihan alat kontrasepsi ditawarkan kepada masyarakat seperti alat kontrasepsi IUD dan kontrasepsi suntik. Dua jenis alat kontrasepsi ini sering digunakan oleh masyarakat. IUD, intrauterine device, adalah salah satu alat kontrasepsi modern yang telah dirancang sedemikian rupa. Diletakkan dalam kapung uterus sebagai usaha kontrasepsi menghalangi fertilisasi dan menyulitkan telur berimplantasi dalam uterus. Ada dua jenis kontrasepsi suntik, yaitu yang pertama kontrasepsi suntik kombinasi dan yang kedua kontrasepsi suntik progestin. Dari studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Desa Banjang tersebut terdapat 5 ekseptor pengguna IUD yang mengatakan jumlah haid yang dikeluarkan menjadi lebih banyak, yaitu dalam sehari 3 sampai 4 kali ganti pembalut. Mempunyai siklus menstruasi panjang, yaitu lebih dari 35 hari, dan didapatkan 5 ekseptor pengguna kontrasepsi suntik 1 bulan yang mempunyai siklus menstruasi pendek dan karakteristik darah yang keluar berupa flek-flek atau bercak. Menstruasi adalah pendarahan periodik pada uterus yang dimulai sekitar 14 hari setelah ovulasi. Terima kasih kepada Ilham. Mereka, apakah ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain terhadap kelompok kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya, apa kekurangan dari pil KB? Apa kekurangan dari pil KB? Sekian dari saya. Jawabannya akan diberikan oleh teman kami sendiri. Apa kekurangan dari pil KB seperti sakit kepala, keluar dari payudara, pendarahan di antara menstruasi dan perubahan suasana hati selama 3 bulan pertama. Apakah dari kelompok 2 sudah jelas? Jelas. Terima kasih. Silakan. Bila kami tutup dengan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang gemuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Hawa. Kepada Hawa, waktu dan tempat saya persilahkan. Susuk atau iklan. KB iklan adalah kontrasepsi yang mengandung hormon progestogen. KB yang berbentuk tabung mirip korek api ini digunakan dengan cara dipasang di bawah jaringan kulit lengan atas. Cara kerja KB iklan mencegah kehamilan dengan melepaskan hormon progesteron ke aliran darah. Efek samping dari pemasangan KB ini meliputi nyeri dan bengkak pada kulit di sekitar iklan. Pola menstruasi yang tidak teratur, perubahan suasana hati. 2. Suntik KB. KB suntik adalah jenis kontrasepsi yang diberikan dengan cara menyuntik hormon ke dalam tubuh. Hormon tersebut nantinya bertugas untuk mencegah ovulasi atau pelepasan sel telur di masa subur. Nah, ada beberapa suntik KB yang bisa kita kenal adalah suntik KB 3 bulan, yang merupakan jenis kontrasepsi yang diberikan secara teratur setiap 3 bulan sekali dengan cara injeksi atau melalui jarum suntik. Cara kerja dari suntik KB sendiri adalah dengan cara menyuntikkan hormon ke dalam tubuh. Hormon tersebut nantinya bertugas untuk mencegah ovulasi atau pelepasan sel telur di masa subur. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Ya. Selamat siang semuanya. Siap. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, apa kekurangan dari suntik KB? Apa kekurangan dari suntik KB? Baiklah, yang akan dijawab oleh Ramadan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kekurangan suntik KB atau efek sampingnya adalah gangguan menstruasi, membuat menstruasi tidak teratur, dan bisa membuat lapisan rahim menjadi tipis. Bagaimana kelompok 4?
Sangat puas. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kita semua. Ya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami membahas tentang diafragma dan kondom yang akan dibacakan oleh Nadia. Kondom merupakan salah satu alat kontrasepsi yang terbuat dari bahan jenis karet yang dipasangkan pada alat kelamin sebagai pelindung saat berhubungan seksual. Prinsip kerja kondom adalah sebagai penghalang masuknya sperma ke dalam vagina sehingga membuat dapat dicegah. Lalu, cara memakai kondom yang benar. Ambil kondom dan keluarkan dari kemasan. Jepit ujung kondom yang terdapat di bagian tengah lingkaran dengan jaring untuk mencegah masuknya udara. Sambil memegang ujung kondom, tepatkan kondom di atas kepala penis. Pastikan sudah ereksi sempurna saat memakai kondom. Cara mencegah kondom bocor. 1. Simpan kondom di tempat yang tepat. 2. Lihat tanggal kedaluarsa. 3. Mencegah kondom bocor dengan memastikan ukuran. 4. Gunakan kondom sebagai penetrasi. 5. Kenakan kondom dengan baik. Terima kasih untuk Nadine yang akan dilanjutkan oleh Yowel. Waktu dan tempat dipersilakan. Diafragma adalah jenis alat kontrasepsi yang berbentuk kubah dan terbuat dari karet. Cara menggunakannya adalah menempatkannya di mulut rahim sebelum berhubungan fisik. Berikut hasil dari diskusi kami, kiranya ada yang kurang jelas yang bertanya. Berikut kelompok 5 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yang bertanya kelompok 4, yaitu apa fungsi kondom? Terima kasih untuk pertanyaannya. Kiranya ada yang ingin bertanya? Lagi, oke. Beri kami waktu untuk menjawab. Kondom berfungsi untuk mencegah kehamilan tanpa mengaruhi kesuburan yang digunakan oleh laki-laki saat berhubungan intim. Berikut jawaban dari pertanyaan dari kelompok 5. Kiranya ada yang kurang atau kurang jelas? Jelas, sangat jelas. Terima kasih. Sekian hasil dari presentasi kami akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang IUD, spiral, dan herbisida yang akan dijelaskan oleh teman kita Lula. Lalu dilanjutkan juga pembacaan makalah oleh Intan dan Budi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang IUD, spiral, dan spermisida. Spermatisida adalah bahan dapat membunuh sperma, biasanya gelatina atau minyak khasiat. Kontrasepsinya disebabkan oleh sifat kimia, tetapi juga karena sifat fisiknya menyulitkan. Konsentrasinya kimiawi dapat berbentuk jeli, tisu atau busa. Tisu KB adalah alat konsentrasi kimiawi. Jeli wahana adalah gelatin dan tablet berbusa ini dimasuk ke dalam vagina. Akan berbusa dan busa ini akan masuk ke celah-celah yang kecil yang mungkin mengandung spermatozoa. Walaupun tingkat kegagalan cukup tinggi, namun karena alat kontrasepsinya mudah diterima, aman dan sederhana, oleh sebab itu masih ditawarkan di negara-negara yang belum berkembang. Program KB atau keluarga berencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan melembagakan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Program KB saat ini sudah merupakan suatu keharusan dalam upaya menanggulangi perubahan pendudukan dunia umumnya dan pendudukan Indonesia khususnya. Dengan semakin berkembangnya program KB yang dicanangkan oleh pemerintah, alat kontrasepsi pun semakin berkembang. Berbagai pilihan alat kontrasepsi ditawarkan kepada masyarakat seperti alat kontrasepsi IUD dan kontrasepsi suntik. Dua jenis alat kontrasepsi ini sering sekali digunakan oleh masyarakat. IUD adalah salah satu alat kontrasepsi modern yang telah dirancang sedemikian rupa diletakkan dalam kapuk uteri sebagai usaha kontrasepsi, menghalangi fertilasi dan menyulitkan seluruh berimplantasi dalam uterus. Apakah ada yang kurang paham? Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang bertanya tentang apa kewenangan dari IUD atau spiral. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh teman kita. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa kekurangan dari IUD? Yaitu prosedur memasukkan IUD ke dalam rahim jika menimbulkan rasa sakit dan kram setidaknya. Namun hal ini bisa diatasi dengan mengonsumsi ibuprofen sebelum prosedur pemasaran.
Baiklah, mungkin itu saja hasil presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami minta maaf karena diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan tugas LKPD sama makalahnya. Untuk selanjutnya kita kegiatan penutup dalam proses pembelajaran. Kita simpulkan apa yang kita pelajari. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Di sini saya akan menyimpulkan salah satu pelajaran kita hari ini. Ya. Ada spiral, adalah gabungan dari model protoping dari model waterfall dengan penekanan yang tinggi dan analisis resiko akan tiapnya. Spermisida adalah produk kimia berbentuk gel, busa atau krim yang berfungsi untuk mencegah kehamilan pada organ tubuh manusia. Ya. Bapak lain ada bisa menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita? Silakan. KB itu banyak macamnya ya. Ada apa saja? Ada kondom, vasektomi, apa lagi? Spiral, diafragma, apa lagi? Ya. Femisida dan lain sebagainya. KB itu ada dua, ada KB alami. Contohnya apa? KB alami. Hah? KB alami. KB alami dia tidak perlu pakai kondom. Apa? Di bahan ajar ada tuh. Sperma di luar rahim. Ya, mengeluarkan sperma di luar rahim. Itu adalah KB alami. KB alami. Terus itulah kita simpulkan pembelajaran ya. Pembelajaran sudah disimpulkan. Terus peserta didik merefleksi. Bapak kasih ini refleksi siswa kepada guru. Isi ya. Refleksinya sebentar saja. Nanti dikumpul. Refleksinya apa? Tinggal checklist, tolong. Tinggal checklist. Gimana rasanya pembelajaran pada pagi hari ini? Semangat? Semangat. Dengan menggunakan PBL, siswa lebih aktif. Ya. Itu refleksi. Sudah kumpul ya refleksinya. Setelah itu ada tugas lagi yaitu post test. Tolong Rizky kasih kepada kawannya. Post test. Post test ini waktunya 5 menit saja. Cepat Rizky. Ya silakan kerjakan 5 menit waktu berjalan untuk soal post testnya. Soalnya sama tadi pun sama yang pretest. Kan soal post testnya Bapak tunggu 3 menit lagi. Sudah semua? Ya, tolong diisi ambil kembali Ki, agak cepat. Gimana? Sudah bisa mengerjakan? Bisa. Soalnya mu? Thank you. Ayo sisi logo depannya. Thank you.
Ya, untuk perhatikan semuanya. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas hari Selasa depan yaitu sistem pertahanan tubuh. Silakan kamu baca dulu literasi di rumah, bisa kamu pinjam di perpustakaan bukunya dan bisa lihat di Google atau bank Google. Demikianlah proses pembelajaran hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.